Oke, sekarang misalkan tim kualitasnya bertambah dengan ditambahnya pemain. Oke, kita udah bisa lumayan lah kita sampai di level ini karena squad ini kan bagus. Nah, ada yang nanya kayak gini. Ini terkaitan dengan si yang Sintayong yang tadi ya. Sekarang kalau pelatihnya bukan Sintayong, kira-kira sama nggak? Kita bisa sebagus ini nggak? Oke, dilatih Sintayong kita bisa sampai ronde 3, kita bisa sampai saat ini dengan pemain tambahan baru. Oke, kalau dilatihnya bukan sama Sintayong, misalkan sama orang lain, kira-kira kita bisa sebagus ini? 5 pemain keturunan yang berpotensi naturalisasi timnas Indonesia setelah Ole Romeni. Ini sekarang kan timnas yang sudah beda ya, bukan timnas yang 2 atau 3 tahun yang lalu, yang pada saat itu Sintayong lebih banyak memakai pemain-pemain muda kan, 2 atau 3 tahun yang lalu kan. Tapi ini kan timnas yang bisa dikatakan adalah timnas yang dipenuhi oleh pemain-pemain abroad. Artinya pemain-pemain yang mayoritas bermain di luar negeri, di Eropa kan. Dan mereka juga sebelum Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI masih terus menambah pemain keturunan untuk naturalisasi ke dalam skuad timnas Indonesia. Terbaru ada striker FC Utrecht, Ole Romeni. Ole Romeni kini tengah berada di jalur naturalisasi dan akan menjalani debutnya sebagai warga negara Indonesia, WNI, saat melawan Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun 2025. Berikut ini terdapat 5 pemain keturunan yang berpotensi menjadi pemain naturalisasi ke timnas Indonesia. Bahkan, salah satunya sudah mulai mengurus dokumen. 5. Pascal Struijk, bek Leeds United. Pascal Struijk memiliki darah Indonesia. Namun, hingga kini belum menyatakan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu juga belum mendapatkan panggilan dari timnas Belanda dan Belgia sehingga peluang naturalisasi tetap terbuka lebar. 4. Miliano Jonathans, gelandang muda Vitesse Arnhem. Miliano Jonathans memiliki darah keturunan Indonesia dan berasal dari marga Jonathans, salah satu dari 12 marga Belanda di kota Depok pada masa lalu. Pada usia 20 tahun, Jonathans menunjukkan performa menjanjikan dengan dukungan keluarga untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. 3. Tristan Buijer, bek Ajax Amsterdam. Tristan Buijer juga memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Namun, sempat ada isu miring terkait simpatisan RMS Republik Maluku Selatan, dan pemain berusia 20 tahun itu telah membantahnya. Hal itu membuka peluang baginya untuk menjadi pemain naturalisasi dan memperkuat lini belakang Garuda. 2. Hairo Riedewal, bek serbabisa milik Royal Antwerp itu sering dikaitkan dengan proses naturalisasi dalam beberapa bulan terakhir. Pemain berdarah Maluku tersebut dapat menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia, terutama fleksibilitasnya di lini belakang dan tengah. Namun, hingga kini proses naturalisasinya belum mulai. 1. Mauro Zelstra, penyerang muda FC Volendam U21, Mauro Zelstra menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, pemain berusia 20 tahun itu telah memulai proses pengurusan dokumen naturalisasi. Zelstra bisa menjadi aset penting untuk memperkuat skuad Garuda. Kelima pemain itu diharapkan dapat mengikuti jejak Ole Romeni dan menjadi bagian dari revolusi timnas Indonesia di pentas internasional. Peningkatan kualitas melalui pemain keturunan dapat membantu Garuda bersaing lebih kompetitif di level Asia hingga dunia. Naturalisasi Ole Romeni sudah di depan mata, terhitung sejak dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Dengan begitu, berarti striker FC Utrecht ini akan segera dalam waktu dekat menjadi seorang WNI. Dan kabarnya ditargetkan bisa membela skuad Garuda pada tahun 2025 mendatang. Kedatangan Ole ke tanah air, hingga sudah tuntas bertemu dengan Erick Thohir. Dari situ muncul lagi ke permukaan perihal rumor naturalisasi Mauro Zelstra. Nggak main-main,
Kabarnya striker FC Volendam itu akan dinaturalisasi sesudah oleh jika rampung nanti. Atas asumsi itu akhirnya manajer timnas Sumarji sampai buka suara untuk menjawab semuanya. Mauro Zelstra itu sebenarnya sudah lama berkomunikasi. Minta bantu ke saya untuk segera proses naturalisasi, ujar Sumarji via kanal YouTube Soccer Lover Indosiar. Siaran langsung sepak bola online. Tapi, yang harus kita tahu bahwa permintaan pemain itu kan datangnya dari Coach Shin Tae-yong, imbuhnya. Jadi, proses pemain naturalisasi itu, awalnya datang dari permintaan atau rekomendasi Coach Shin. PSSI sendiri tidak hanya menjalankan tugas sebagai pembimbing pemain diaspora untuk diproses jadi WNI. Wewenang STY dalam memilih pemain keturunan yang tersebar di Eropa merupakan hal yang ada di dalam zona dia sebagai pelatih skuad Garuda. Sehingga kalau kita mendatangkan pemain, tentu pemain-pemain yang saat sekarang ini berada di luar dan statusnya diaspora ditarik ke sini, tentunya harus ada rekomendasi dari Coach Shin, ucap Sumarji. Seperti halnya naturalisasi oleh Romeni, dia merupakan pemain yang sedari dulu masuk dalam daftar rekomendasi Shin Tae-yong untuk calon pemain diaspora skuad Merah Putih. Ketika Romeni sudah bertemu Erick Thohir, berarti tuntas sudah penantian menunggu untuk naturalisasinya. Sebab nama Ole sudah lama dinantikan oleh Coach Shin dan mayoritas fans Garuda. Striker FC Utrecht ini digadang-gadang menjadi kepingan puzzle terakhir bagi timnas Indonesia, sebab dia adalah rekomendasi terakhir dari daftar pemain diaspora yang diusulkan STY. Kedatangan Ole ke skuad Garuda, tentu bisa menjadi jawaban atas kurangnya finishing yang mumpuni di lini depan. Berhubung Romeni adalah striker murni, dia memiliki kemampuan yang oke di lini depan seperti finishing yang baik dan kemampuan membaca peluang serta insting menyerang yang tajam. Kehadiran pemain 24 tahun ini bisa menjadi pembeda di sektor depan. Dan timnas bisa menjadi lebih tajam sekaligus lebih diperhitungkan oleh lawan-lawan besar. Daripada itu, pundi-pundi menambah gol juga bisa bertambah seiring datangnya Ole di skuad Garuda. Yang juga penting apalagi timnas masih memiliki sisa 5 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, tulis Erick Thohir di Instagram miliknya. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, pungkasnya. Belum lama ini, striker Belanda keturunan Medan yaitu Ole Romeni kedapatan ikut menyaksikan perjuangan timnas Indonesia saat dikalahkan Jepang di Stadion GBK. Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath.